Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Sister Virus. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah keluarga yang mencoba bertahan hidup dari sebuah virus yang sedang merajalela. Akan tetapi mereka menggunakan cara yang tidak biasa dalam melawan virus tersebut. Pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh kelas ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu. Biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang terbungkus oleh sebuah plastik. Dan dia sedang dipantau oleh seorang petugas kesehatan. Wah, kayak ketupat aja nih pakai plastik. Scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan suasana di dalam rumah Lee Dae-yeon. Yang ternyata di situ sedang ada petugas kesehatan yang datang untuk menjemput Yeon-yul. Karena ternyata ia terpapar virus yang sedang melanda di kotanya. Dan karena hal itu pula ia diharuskan untuk karantina. Yeon-yul sendiri adalah istri dari Lee Dae. Di situ petugas kesehatannya sedikit koplak memberi arahan kepada Yeon-yul untuk mensterilkan diri pada semua bagian underdilnya menggunakan antiseptik sebelum ia dibawa pergi. Di saat itu pula disaksikan oleh suami beserta dua saudara iparnya. Dan Yeon-yul pun mulai membalurkan antiseptik ke semua underdilnya. Akan tetapi dia mulai kesulitan ketika akan membalurkan di bagian punggungnya. Untuk itu ia mencoba meminta tolong. Lee Dae pun sontak langsung berdiri untuk menolongnya. Akan tetapi dia dilarang oleh petugas kesehatan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya sajalah yang akan membantunya. Alih-alih mulai membantu untuk membalurkan, petugas kesehatan itu malah curi-curi kesempatan. Ia mulai membalur tetapi juga sambil meraba-raba gunung kembar milik Yeon-yul. Bahkan sampai ke serabi angetnya. Ya, bisa aja ya nih orang satu pakai kesempatan. Sedangkan Lee Dae sebagai suami Yeon-yul merasa curiga dengan perilaku dari petugas tersebut. Ia pun menghampiri dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Akan tetapi petugas tersebut mengelaknya. Akhirnya Lee Dae pun hanya bisa pasrah melihat istrinya yang digrepe-grepe oleh sang petugas itu. Singkat cerita, tibalah saat dimana Yeon-yul yang harus pergi dari rumah untuk dikarantina. Di situ Lee Dae pun menangis histeris karena harus berpisah dengan istri tercintanya itu. Dan Yeon-yul pun pergi. Kemudian scene pun berpindah ke waktu sebelumnya, di mana pagi itu terlihat Yeon-yul dan suaminya beserta saudara iparnya yang hendak sarapan bersama. Rupa-rupanya Lee Dae lah yang sudah menyiapkan semua makanan di meja. Kemudian datanglah Yeon-jo yang terlihat berjalan menghampiri meja makan dengan begitu seksinya. Lee Dae yang melihat pemandangan tersebut pun menjadi terkejut. Seraya menundukkan kepala karena ternyata ada Rika yang datang juga. Kemudian ketika Rika sedang memakai stokingnya, rupa-rupanya si Yeon-jo ini seperti menyadari bahwa itu adalah miliknya. Ia pun mencoba untuk merebut akan tetapi Rika berdalih bahwa ia hanya meminjamnya. Dengan sedikit kesal, Yeon-jo pun akhirnya membiarkannya. Setelah beberapa saat, datanglah Yeon-yul untuk bergabung dengan mereka. Ternyata dia pun datang dengan mengeluh karena kehilangan pembungkus gunung kembarnya. Dia mencoba bertanya kepada Rika sambil menyingkapkan bajunya. Dan benar saja, apa yang sedang ia cari-cari ternyata dipakai oleh Rika tanpa sepengetahuannya. Dan Yeon-yul pun menjadi kesal. Sementara Rika beralasan kalau dia hanya meminjamnya. Cantik-cantik, kok tukang ngutil ya guys? Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar pengumuman yang membicarakan tentang virus yang sedang merajalela di sana. Mereka pun langsung mencari informasi dari televisi. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat berita kalau ternyata banyak warga yang terpapar virus tersebut. Dan saat itu juga ternyata Lee Dae sedang berada di luar untuk membeli beberapa makanan.
Karena hal itulah membuat Yeonjul menjadi khawatir dan mencoba untuk menelponnya tetapi tidak bisa. Tak lama kemudian Lee Dae pun pulang. Mereka bertiga pun langsung menghampirinya dan bertanya bagaimana keadaan di luar. Mereka pun mendengarkan cerita dari Lee Dae ketika ia berada di luar tadi. Scene berganti di mana tiga bersaudara ini sedang melakukan adegan yang sangat membagongkan. Wah wah wah, jeruk makan jeruk nih. Mereka terlihat melakukannya di kamar. Tak lama dari itu, datanglah Lee Dae. Dan tiga bersaudara ini langsung pasang pose untuk ditengokkan gua-guanya. Wah wah wah, pemandangan bagus nih. Tapi ternyata itu semua adalah khayalan dari Lee Dae yang sebenarnya melihat tiga bersaudara itu sedang tertidur pulas. Ya, nggak jadi enak nih. Akhirnya Lee Dae pun membangunkan Yeonjul. Kemudian mereka berdua ini pindah ruangan. Di situ mereka terlihat sedang bermesra-mesraan sambil ngobrol-ngobrol. Singkat cerita, Lee Dae yang baru saja keluar dari kamar mandi, dia malah membawa baju-baju seksi milik saudaranya itu. Dia juga membayangkan di saat Yeonjo dan Rika yang sedang memakainya. Sembari menghampiri Yeonjul yang sedang berada di dapur, di situ ternyata Lee Dae menyuruh Yeonjul untuk memakai baju-baju milik saudara iparnya itu dan berpose yang menantang. Mereka pun kembali bermesra-mesraan. Ya, karena sudah terbawa suasana yang sangat syahdu, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di balik pintu ada Rika dan Yeonjo yang sedang mengintip aksi mereka berdua sambil terheran-heran. Setelah selesai enak-enak, mereka berdua ini langsung diserang oleh Rika dan Yeonjo. Terlihat Lee Dae yang dipepet oleh mereka berdua dan berusaha mencegah Rika dan Yeonjo yang hendak menyerang Yeonjul. Akan tetapi, dengan letak bulcapnya itu, ia justru tersenyum bahagia dan malah membayangkan melakukan enak-enak bersama Rika dan juga Yeonjo. Dan ketika ia membayangkan melakukan enak-enak bersama Yeonjul, tiba-tiba ada petugas kesehatan yang datang menarik paksa Yeonjul karena ia terpapar virus. Ya, padahal lagi nanggung-nanggungnya tuh. Scene berganti ke waktu sekarang, di mana mereka terlihat merasa kehilangan Yeonjul yang harus pergi dari rumah untuk dikarantina. Dan mereka bertiga ini juga diharuskan untuk isolasi mandiri dulu karena Rika yang sudah terpapar. Yang ternyata setelah beberapa hari kemudian, Rika menunjukkan gejala-gejala tertular. Ia mulai demam dan terkapar lemas tak berdaya. Di situ terlihat Lee Dae yang mencoba menghubungi petugas kesehatan, akan tetapi tidak bisa. Dan Rika pun mulai isolasi mandiri di ruangan yang tertutup. Di situ Rika meyakini bahwa melakukan enak-enak yang terlarang akan memperkuat energi dan bahkan mengalahkan virus-virus yang ada pada tubuhnya itu. Dia pun mengatakan hal tersebut kepada Lee Dae. Dan Lee Dae yang mendengarnya, dia pun terkejut mengingat bahwa mereka adalah saudara ipar. Di situ Rika bahkan meminta tolong kepadanya untuk digoyang. Akan tetapi Lee Dae masih tampak ragu. Ragu-ragu atau malu-malu tapi mau nih. Dan Lee Dae pun pergi ke kamarnya. Tetapi ternyata dia masih memikirkan apa yang mereka bicarakan tadi. Lee Dae bahkan membayangkan kembali fantasi liarnya bersama Rika. Dan konyolnya lagi, dia langsung mengeluarkan batang singkongnya serambi senam 5 jari. Parahnya lagi nih ya guys, di saat main gituan, tiba-tiba Yeonjo nyelonong masuk ke dalam kamar untuk mencarinya. Sedangkan Yeonjo yang melihat Lee Dae sedang senam 5 jari pun langsung lari lagi keluar. Sementara Lee Dae yang tertangkap basah hanya bisa menahan malu. Tak lama dari itu, Lee Dae pun keluar dari kamar dan menghampiri Yeonjo yang mungkin ada perlu dengannya. Ternyata si Yeonjo ini memberitahuan kepadanya bahwa keadaan Rika saat ini semakin parah. Di situ Yeonjo pun membujuk Lee Dae untuk mau melakukan aksi goyang yang terlarang. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Lee Dae pun mau. Dan dia pun bersiap untuk menolong Rika yang meyakini akan mitos tersebut. Kemudian Lee Dae pun datang kepada Rika dengan tingkah konyolnya bak pahlawan yang siap meluncurkan rudalnya. Dan tanpa basa-basi, ketika sudah berada di depan Rika, Lee Dae pun langsung melancarkan misinya. Dia pun mulai menggrepe Rika yang tergulai lemas. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Sementara Yeonjo hanya bisa menonton aksi mereka berdua.
Di keesokan harinya, Rika benar-benar sembuh dan terlihat lebih bugar. Wah, obatnya benar-benar mujarab ya. Ia bahkan sedang menyiapkan makanan di dapur untuk Yeonjo yang ternyata terserang virus itu juga. Lee yang menghampiri Rika di dapur justru semakin menjadi akan tingkah mereka yang bermesra-mesraan di situ. Sementara Yeonjo yang sudah tampak kelaparan, dia hanya bisa berteriak. Tak lama kemudian, datanglah Rika dengan membawa makanan untuk Yeonjo. Kesembuhan Rika akan virus itu membuat mereka lebih bersemangat, bahkan mereka melupakan rasa takut akan virus yang sedang melanda. Beberapa saat kemudian, terlihat Rika dan Lida yang sedang melakukan enak-enak. Sampai-sampai suara manja Rika itu terdengar oleh Yeonjo yang sedang isolasi mandiri di kamar sebelah. Bikin iri aja nih. Ia pun merasa terganggu akan suara-suara manja dari Rika. Dan ketika dia mengambil termometer untuk mengecek suhu badannya, dia pun terlihat kegirangan. Yeonjo pun langsung bergegas untuk memanggil Rika dan Lida yang sedang asik main kuda-kudaan. Dan mereka pun langsung menghampirinya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Yeonjo pun memberitahukan akan suhu tubuhnya. Karena ritual terlarang mereka yang sudah terbukti, membuat Yeonjo meminta untuk digoyang juga oleh Lidae. Wih, mantap nih icip-icip terus. Singkat cerita, Lidae pun langsung bergegas siap-siap untuk aksi enak-enaknya dengan Yeonjo. Lidae pun langsung menghampiri Yeonjo dan terjadilah enak-enak di situ. Sementara sekarang gantian Rika lah yang menonton aksi mereka berdua. Akan tetapi ketika Lidae melihat ke arah Yeonjo, dia terlihat mulai lesu. Dan benar saja, di keesokan paginya gantian Lidae lah yang terkulai lemas di kamarnya. Rika dan Yeonjo pun merawat Lidae dengan penuh perhatian. Sampai pada akhirnya mereka menemukan ide untuk melakukan aksi enak-enak bersama-sama. Enak bener ya langsung dikeroyok 2 lubang. Konyolnya, pada adegan enak-enak yang lebih dari 5 menit ini, tampak Lida yang sedang dipepet oleh gunung-gunung aktif 2 wanita cantik itu. Dia pun tersenyum ngeledek kalian gitu tuh guys. Ngeselin kan? Jangan pada pengen ya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka bertiga masih terlihat melakukan enak-enak di kamar. Saking menikmatinya, sampai-sampai mereka ini tidak mengetahui akan kepulangan dari Yeonjul. Sementara Yeonjul yang melihat rumah sepi pun, dia langsung mencari-cari. Sampai pada akhirnya, dia mendengar suara-suara manja dari aksi mereka bertiga di kamar. Dan dia pun mempergoki mereka yang lagi asik itu. Mereka bertiga yang terkejut akan kedatangan Yeonjul langsung menghentikan aksi enak-enaknya. Yeonjul pun terlihat marah dan kesal. Sementara mereka bertiga hanya terlihat pasrah siap untuk perang dunia dengan Yeonjul. Akan tetapi ternyata Yeonjul justru terjatuh pingsan. Ya mungkin karena shock kali ya. Di akhir film terlihat mereka bertiga yang sedang duduk bersama. Sembari Lida yang tampak sibuk mencoba menghubungi petugas kesehatan karena keadaan Yeonjul yang tiba-tiba pingsan. Kemudian setelah beberapa saat, tersiarlah berita di TV yang memberitahukan bahwa sebenarnya virus tersebut adalah hoax. Wah, menang banyak nih tuh cowok. Di situ juga terlihat Yeonjul yang tersadar, dan dia pun memarahi mereka. Yeonjul juga mengatakan kalau dia kecewa kepada mereka. Tak mau melihat Yeonjul yang semakin marah, akhirnya Rika dan Yeonjo pun mengambil langkah 1000 untuk kabur. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.